Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang takut kembali kepadamu meski dia masih mau. Ya. Jadi mantan mau kembali kepada kita, tetapi keadaannya tidak memungkinkan untuk itu. Artinya lingkungannya, keluarganya dalam hal ini tentu menjadi hambatan terberat bagi dia untuk bisa kembali kepada kita. Nah, jadi ada 3 ciri-ciri yang bisa kita lihat pada mantan ya. Jika mantan sesungguhnya masih mau, kalau masih mau kan artinya masih cinta, masih sayang, tetapi memang keadaan tidak memungkinkan dia untuk kembali pada saat ini. Ciri-cirinya yang pertama, orang tuanya belum menunjukkan perubahan sikap apapun kepada kita. Kalau kemarin orang tuanya menolak kehadiran kita dan mereka tidak menyukai kita, tidak menginginkan mantan bersama kita, ya sampai hari ini sikap orang tuanya kepada kita sama sekali belum berubah. Mereka tetap tidak suka dengan kita. Kalau mereka tetap tidak suka dengan kita, ya artinya ketika mantan bersama mereka, padahal kan kebersamaan mantan dengan mereka tentu sangat banyak ya. Kalau masih satu rumah ya ketemu terus begitu. Nah, mereka akan terus ngompori mantan agar jangan kembali kepada kita. Pokoknya kalau mantan sampai kembali, maka mereka akan menganggap mantan sebagai anak durhaka. Nah, itu setiap hari itu disampaikan. Itu ciri-cirinya yang pertama. Nah, tapi ciri-cirinya yang kedua, kita tidak melihat meskipun orang tuanya berhasil memisahkan kita dengan mantan, tapi mantan tetap sendiri pada saat ini. Artinya apa? Artinya mantan tidak dijodohkan dengan seseorang pilihan orang tuanya, atau kalaupun dijodohkan, mantan menolaknya. Nah, kalau mantan punya orang tua dengan sifat dan karakter yang keras ya, tentu dia akan menolaknya dengan berbagai alasan juga. Misal nih ya, mau dijodohkan dengan seseorang, maka mantan kemudian bilang, jangan dulu deh papa atau papi, biar mau fokus kuliah dulu. Nah, itu alasannya. Padahal kalau kita lihat dengan cermat, ternyata kuliahnya nggak beres-beres juga. Jadi orang untuk menyelesaikan perkuliahan tadi kan butuh fokus tuh. Butuh energi, konsentrasi yang tinggi, dan seterusnya. Kalau kemudian pikirannya bercabang, kuliah, tapi sekaligus juga stres memikirkan kita. Nah, itu yang membuat apa yang dia kerjakan pada saat ini jalan di tempat. Tetapi kita tetap melihat bahwa hingga hari ini mantan tetap sendiri. Kemudian ciri-cirinya yang ketiga, mantan berusaha untuk bisa tetap dekat dengan kita. Kenapa dia berusaha dekat? Ya karena dia kangen. Kenapa dia kangen? Ya karena dia cinta. Sekarang bagaimana cara dia untuk dekat? Misal dia tetap berusaha dekat dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita ya. Jadi rasa penasarannya tentang kita itu tetap tinggi. Dan cara dia mencari tahu apa yang terjadi dalam hidup kita ya tentu melalui teman-teman dan sahabat kita. Nah, itu cara dia mendekatkan diri. Atau kalau dia bekerja, maka dia akan bekerja mencari tempat
yang dekat misal dengan tempat kerja kita atau dekat dengan rumah kita. Ya harapannya nanti ketika sedang pulang kerja atau berangkat kerja bisa papasan dengan kita untuk mengobati rasa kangennya. Ya, atau mencari eh, momentum untuk ketemu kita seakan-akan dia tidak sengaja untuk ketemu. Jadi misal contoh nih ya, kan kita sering tuh posting di media sosial kita. Besok kita misal mau belanja, ya, atau besok kita mau piknik, wisata, jalan-jalan, kemana begitu. Kan biasa tuh, orang memposting seperti itu. Nah mantan baca tuh, tahu-tahu besok ketemu dengan mantan juga sedang belanja di mall, ya. Jadi seakan-akan pertemuan itu sesuatu yang tidak disengaja. Ya, padahal mantan memang sengaja datang ke mall tadi, siapa tahu bisa ketemu dengan kita. Ya tujuannya untuk mengobati rasa rindunya tadi. Nah, jadi kita akan merasakan itu. Kok ketemu mantan ya? Kok lagi ke sana ketemu lagi dengan mantan ya? Dan seterusnya. Padahal memang mantan terus mencari tahu pergerakan kita kemana saja agar dia juga bisa muncul di sana agar bisa ketemu. Nah, jadi kalau kita merasakan dan melihat 3 ciri-ciri ini, mantan masih mau, tapi ada hambatan, ada ketakutan yang belum bisa dia selesaikan, ya, untuk kembali kepada kita. Misalnya, kalau dia memaksa untuk kembali kepada kita, tapi dia juga pada sisi yang lain tidak tega kepada orang tuanya. Misal orang tua tuh sering tuh argumentasinya mereka punya penyakit tertentu. Kalau sampai anaknya membantah nanti penyakitnya kumat, misal begitu. Nah, itu juga membuat dia takut untuk memilih kembali bersama kita lagi. Nah, sekarang yang paling penting kita lakukan, artinya mantan ini beres nih. Nah, cuman kan orang tuanya yang tidak support. Maka kalau kemarin-kemarin kita selalu berdoa agar mantan kembali kepada kita, nah sekarang kita tambah doa kita yang juga sangat penting agar orang tuanya terbuka hatinya untuk menerima kita. Ya, insya Allah kalau kita yakin jika mantan ini jodoh kita, maka insya Allah doa kita akan terkabul dan mantan akan memiliki keberanian untuk kembali kepada kita atau orang tuanya memberikan restu kepada mantan untuk bersama kita. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.